Kalau bicara pertambangan, apakah pertambangan mensejahterakan rakyat sekitar? Belajar dari kasus Rumpin, kasus Renghas Jajar dan sekitarnya, kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar. Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling atau bank emok. Infrastruktur di sekitar desanya hancur. Kemudian yang paling dekat kasus adalah warga yang kebetulan anggota Linmas yang mengaku hanya makan kelapa. Dia tiap hari kuli mikul batu dimuatkan ke truk. Ternyata rumahnya pun mau roboh. Padahal dia termasuk kategori aparat desa, tugasnya sebagai Linmas. Dari situlah kita belajar bahwa seringkali rakyat dijadikan ujung tombak untuk melakukan protes terhadap sebuah kegiatan. Ketika tambang ditutup, pengusaha diam. Yang maju adalah masyarakat, baik supir truk maupun kuli-kuli lainnya termasuk pedagang kecil. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy terhadap masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencaharian? Solusinya sudah saya sampaikan, direkrut menjadi tenaga di kantor dinas PU, PSDA, dan kegiatan lainnya yang tugasnya adalah membantu pembangunan infrastruktur jalan dan jangka waktunya bisa sangat lama karena kegiatan-kegiatan kebersihan, pembersihan dan pemeliharaan jalan dilakukan dalam setiap hari. Itu solusi pertama. Solusi-solusi lainnya kami sudah menyiapkan juga. Saya katakan dana untuk modal usaha bagi masyarakat. Dan berikutnya juga dana pengganti karena kehilangan mata pencaharian selama hampir 1 bulan. Dan ini menjadi concern kami. Untuk itu, tak ada kebijakan yang tanpa saya perhitungkan. Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah yang secara konsisten menjaga lingkungan dan menjaga derajat ekonomi rakyat kecil. Mohon sabar untuk semuanya, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan. Bagus Pak, bagus Pak, saya mah dukung aja Pak, bagus lah. Da anger ari alam geus bencana mah anu ripuh teh anger bapak kene lebih baik mencegah Pak, bagus Pak. Baik tong didenge anu gegerewekan mah da banyak toh yang awalnya kerja di tambang sekarang banting setir jadi pekerja, jadi pedagang, jadi ojol, banyak masih kena harirup weh eta anu demo kamari anu ngomong-ngomong demo gogorowokan gubernur teu bisa bahasa Inggris emang ka orang Sunda rek ngomong Inggris. Ayeuna Pak Deddy ngomong Inggris oge ka maneh moal ngarti. Sekalilir di sisi lain Bupati Bogor kunaon Bupati Bogor tidak sejalan sama. Maka di hadapan masyarakat saya pun kalau videonya utuh ditonton oleh semua pihak, tidak dipotong-potong, di situ kami menyampaikan kami mendukung tapi dengan satu syarat, hanya yang berizin. Coba Pak verifikasi ulang tuh soal amdalnya yang berizin tuh tambang tersebut, catat tuh Pak ya. Dan juga saya mengingatkan terhadap Bapak nih, ada video Bapak Aing ketika awal beliau menjabat, pernyataannya mengenai tambang. Kita simak videonya, oke? Coba Bapak hitung se-Jawa Barat, berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat. Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Taruhan saya. Izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita adem aja.
Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah dulu bang, marah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, saya medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar apa itu tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda. Pak Sekda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran kita sebagai orang Sunda, jangan dihinakan. Kita ini orang Sunda selalu merasa dihinakan, nggak mungkin. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal minta kok Pak Sekda besok panggil inspektorat. Kemudian minta seluruh inspektur tambang provinsi untuk mengecek seluruh tambang ilegal. Surati seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Barat. Kasih tahu di mana titik tambang ilegal. Kemudian setelah itu kita datang di Kejaksaan Agung, kita minta Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Selesai Pak. Berhenti semua Pak. Kenapa? Ini rugi negara Pak. Sudah rugi alamnya rusak, sudah rugi infrastruktur jalannya hancur, sudah rugi orang meninggal, sudah rugi besok mungkin ada bencana. Kasus Sukabumi menurut Walhi, dan saya juga punya pemahaman seperti itu, terjadi karena apa sih? Gunungnya dibelah Pak. Kalau kewenangannya ada di pemerintah Kabupaten Bogor, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu lusa. Hari ini pun bisa. Di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor. Assalamualaikum guys, ini sekarang hari Senin tanggal 4 Mei ya, terjadi banjir bandang. Ini di daerah Sukajaya guys, di Bojong ini. Ini jembatan yang menuju dari Bojong itu ke Perakan Panjang guys, yang terhubung langsung ke Lembur Perakan Panjang. Buset, ini dahsyat banget ini airnya guys, sampai setinggi ini. Ini kan jembatan ini tinggi banget, tingginya hampir ada mungkin 6 meter dari dasar itu, 7 meteran lah guys. Itu banjirnya dahsyat banget guys. Ini barusan kejadiannya jam 4 sore ini guys. Ini di Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol ya guys. Dan banyak juga yang rumah-rumah di pinggir terbawa arus ini guys. Dan yang lainnya sudah nggak tertolong. Rumah yang di pinggir jalan itu, yang di pinggir kali udah hanyut-hanyut ini guys. Ini airnya dahsyat banget ini guys, luar biasa. Demo warga Bogor, Rumpin, Cigudeg dan sekitarnya ya hari kemarin, yang diperkuat oleh pernyataan Bupati Bogor memohon kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk membuka tambang-tambang legal yang berizin katanya. Namun ningali demona kamari mesti make etika, mesti make tata krama, nyerang pribadi, nyerang person dan lain sebagainya. Nges lain contohin, nges nunjukin masyarakat Bogor pada khususnya di Rumpin anu terkait kepentingan dengan tambang. Lihat jutaan masyarakat Bogor yang setuju tambang itu ditutup. Keputusan KDM sudahlah benar. Berpuluh-puluh tahun, bukankah alam sudah menunjukkan ketidaksenangannya? Alam geus taresepkeun ka urang. Bencana berulang kali di Bogor. Lain ulah-ulah monyet, lain ulah-ulah orai, lain ulah-ulah maung nu dileuweung, ulah-ulah maraneh. Neangan kerjaan anu maslahat, manfaat, tur boga martabat. Rek tambang resmi, rek tambang ilegal, tetap saja hasilnya sama. Jig tingali tambang resmi, tambang legal. Da salah ti dituna keneh tina perizinan, AMDAL na teu diterapkeun dan lain sebagainya. Nu pada akhirnya alam tetap peneh rusak. Aing geus rusak urang tanggung jawab. Reklamasi, pemulihan kembali, reboisasi dan lain sebagainya eueun dilaksanakeun. Kurs seremoni dan lain sebagainya. Hanya KDM nu wani. Dengan segudang risiko rek dicaci dimaki ke urang Rumpin, Cigudeg, Bogor silakan. Karena nu penting jutaan masyarakat Bogor, jutaan masyarakat nu aya di Jawa Barat bisa menyelamatkan atau bisa terselamatkan dengan sikap tegas daripada KDM. Itu saja pesan moral dari Ageti Siliwangi. Mikir deui maraneh sebelum jutaan rakyat Bogor turun membuat tandingan terhadap
demo-demo kalian, orang Rumpin, orang Cigudeg yang berkepentingan dari perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Atau nuhun sampurasun. Ini ada video yang lucu banget dari Bapak Bupati Bogor yang mimpin demo. Ada kata-kata gini, puluhan tahun Bogor Barat hanya wacana. Dia bilang puluhan tahun. Terus dia nuntut Kang Deddy kan. Nah Kang Deddy baru berapa lama jadi gubernur, dia juga berapa lama jadi bupati gitu. Oke, gue setuju. Ada teman TikTok juga yang Kang RB yang bilang, oke, Kang Deddy setujuin aja itu. Seandainya disetujuin, tanggung jawab dia semua. Kalau ada bencana, ada lagi kecelakaan, atau ada apapun, dia tanggung jawab full. Udah gitu. Biarin dia. Karena waktu itu kan Parung Panjang tersendiri kan, udah banyak korban yang kelindes. Gitu kan. Banyak banget anak sekolah, orang tua gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak banget yang kelindes dan tidak ada yang tanggung jawab. Bahkan dari pihak truk tambangnya juga cuek gitu kan, yang gue tau kayak gitu. Nah terus Cigudeg juga sekarang banjirnya gila-gilaan. Rumah gue di Cibung Bulang. Gue dengar kabar daerah Cigudeg malahan ada perumahan yang deket rumah gue juga itu banjir parah. Alhamdulillah rumah gue di atas. Maksudnya buat ke perumahan gue itu nanjak jalannya. Jadi alhamdulillah enggak banjir. Nah, sedangkan perumahan yang satu lagi itu udah banjir gitu. Padahal dia bukan di Cigudeg, dia cuma di Cibatok, tapi udah kena dampak dari tambang-tambang itu. Masalah tambang, gua nggak ngebohong. Zaman dulu banget, gua pernah ditawarin untuk megang salah satu tambang. Ada penguasa di situ. Gua inget namanya Alex, gua inget. Dia bilang kalau gua punya modal, cuman gua lupa dulu berapa. Kata dia, pegang salah satu tambang gitu kan, lobang lah gitu. Gua mau datang tiap hari pun nggak apa-apa. Nanti pembagian hasilnya dia bilang 70-30 kalau gua mau. Jadi kalau di daerah sana sebenarnya siapapun bisa punya tambang asal punya duit gitu. Tapi dampaknya untuk masyarakat di bawahnya itu ya pasti kebanjiran. Karena apa? Karena kan tambang itu ngerusak, banyak yang ngerusak. Sama kayak di Parung Panjang, jalan aja hancur. Jadi misalnya Bapak Bupati pengen buka tambang lagi, ya silahkan aja Pak. Maksudnya, tapi semua tanggung jawab itu ada di Bapak. Penuh ada di Bapak. Nah seandainya Bapak udah gak jadi bupati pun, tanggung jawab tetap di Bapak. Jadi Bapak tetap akan dikejar gitu. Kalau Bapak setuju gitu kan. Memang Kang Deddy niat mau ngebuka tambang lagi katanya yang tambang yang resmi. Cuman kan ini baru berapa bulan gitu. Tapi si Bapak Bupati udah teriak-teriak kayak gitu. Nah ada apa dengan Bapak? Kenapa Bapak malahan mimpin demo Pak gitu kan. Bukannya menenangkan, tapi malah membuat gaduh gitu, rusuh, malah jadi rusuh kan. Oke, cuman itu aja yang mau saya bilang buat Bapak Bupati. Tapi apapun yang Bapak bilang tentang Kang Deddy, buat saya pribadi Kang Deddy tetap Bapak aing, Kang Deddy aing Jawa Barat makin